Oke, operator forklift sertifikasi BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi nanti uji kompetensinya berdasarkan training atau diklat ya. Ada dua jenis uji kompetensi di BNSP, yaitu berdasarkan pengalaman dan juga berdasarkan diklat. Cuman karena ini online, jadi dua-duanya digabung nanti berdasarkan pengalaman dan juga diklat. Nah, nanti mungkin ada portofolio yang harus dilengkapi ya untuk online ini yang membuktikan bahwa para peserta uji itu sudah pengalaman ya sesuai skema yang diambil. Nah, skema di sini dalam hal ini adalah operator forklift. Oke, hari pertama ini kita akan bahas mengenai dasar-dasar bekerja ya. Apa tujuan bekerja, kemudian dasar-dasar K3, regulasi peraturan perundangan ya. Itu yang menjadi dasar dalam bekerja nanti ya sebagai operator forklift. Dan hari kedua kita akan membahas mengenai teori dari forklift itu sendiri. Lalu hari ketiga kita akan bahas standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKPNI, yaitu standar yang menjadi acuan untuk menguji ya, kompetensi operator forklift. Jadi sebenarnya intinya ada di hari ketiga, karena Bapak-Bapak nanti akan persiapan untuk menghadapi uji kompetensi. So, ikutin terus ya, hari pertama, kedua, dan ketiga, itu ID meeting-nya sama, dan kemudian password-nya sama, dan setiap selama 3 hari ini dimulai jam 2 siang, WITA ya, waktu Indonesia Tengah, atau jam 1 siang WIB ya, atau waktu Indonesia Barat. Oke, kita langsung aja untuk bahas mengenai hari pertama ini. Yang pertama kita bahas adalah regulasi Kementerian Ketenagakerjaan atau regulasi pemerintah di bidang pesawat angkat-angkut ya. Dalam hal ini regulasi yang terbaru adalah Permenaker nomor 8 tahun 2020 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pesawat angkat dan pesawat angkut. Ya. Jadi regulasi ini menggantikan 2 permen sekaligus, yaitu Permenaker nomor 5 tahun 85 tentang pesawat angkat-angkut dan Permenaker nomor 9 tahun 2010 tentang operator pesawat angkat dan pesawat angkut. Jadi nanti mengenai pesawat angkat-angkut dan juga mengenai operatornya disatukan dalam Permenaker yang terbaru ini, yaitu nomor 8 tahun 2020. Kita lihat sekilas mengenai regulasi ini. Oke, regulasi ada regulasi itu pengaturan ya. Jadi pengaturan kalau kita punya sesuatu, kita punya tim, maka kita harus atur. Supaya apa? Supaya tim itu bisa berjalan sesuai kehendak kita. Nah, kita buat aturan. Demikian juga pemerintah ya, supaya berjalan sesuai dengan yang dikehendaki pemerintah, ya, sesuai dengan perencanaan yang dibuat oleh pemerintah, sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, maka pemerintah menerbitkan regulasi untuk suatu bidang. Nah, jadi regulasi itu pengaturan supaya segala sesuatu, terutama sumber daya manusia itu bisa melakukan sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu kalau arti standar, standar ini acuan ya, acuan guideline untuk sesuatu. Itu biasanya disebut standar. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu, maka langkah-langkah terbaiknya mungkin sudah distandarisasi, nah tinggal ikutin aja, maka pastinya hasilnya akan sama seperti hal-hal lain yang sudah dilakukan berdasarkan standar tersebut. Standar juga ada beberapa jenis, yaitu standar teknis, ya, hal yang berhubungan dengan teknis, seperti umpamanya standar ukuran, ya, kemudian standar powernya, lalu standar macam-macam, itu teknis. Lalu ada standar mungkin standar manajemen, ya, dan standar-standar lainnya.
Intinya semua standar ini dibuat bahwa ini sudah oke ya, cara melakukan sesuatu, cara mengelola sesuatu, sehingga distandarkan. Sehingga siapapun yang mengikuti melakukan standar itu hasilnya akan sama semuanya. Itu namanya standar. Sehingga standarnya menjadi acuan ya. Lalu aturan, ya aturan itu hampir sama dengan regulasi yang dibuat supaya segala sesuatu hasil akhirnya seperti yang kita inginkan. Maka kita atur ya. Sumber-sumber daya, terutama sumber daya manusia ya, lalu sumber daya keuangan, sumber daya teknologi ya, peralatan serta instalasi teknis umpamanya. Lalu sumber daya alam ya, tanah, bumi, bangunan. Kita atur sehingga semua sumber-sumber daya ini bisa kita kelola dengan baik dan hasil akhirnya sesuai dengan yang kita inginkan dan kita harapkan. Jadi hampir mirip-mirip lah dengan regulasi. Kemudian, bagaimana penerapan regulasi, standar, dan aturan? Nah, tentunya harus sosialisasi dulu. Bagaimana mungkin ya regulasi, standar, dan aturan itu bisa dilakukan orang yang belum tahu. Jadi kita sosialisasi, kita beri pelatihan, sehingga semua sumber daya manusia itu benar-benar paham. Lalu setelah kita sosialisasi, di situ kita tentukan reward and sanksi atau punishment. Jadi siapa yang melanggar regulasi, standar, atau aturan, itu akan diberikan sanksi. Sehingga semua pekerja berusaha untuk benar-benar memahami regulasi, standar, dan aturan tersebut. Dan sehingga akhirnya mereka benar-benar menguasai regulasi, standar, dan aturan, dan ini tentu akan menguntungkan buat kita. Ya. Dari segi pengawasannya ya, pengawasan dan evaluasi serta penilaiannya. Gunanya, jadi harus ada nanti diikuti oleh reward and punishment, ya, sanksi bagi pelanggaran regulasi, standar, dan aturan. Ya itu ya, jadi kita juga perlu menguasai regulasi peraturan perundangan dari pemerintah, karena ini yang mandatori, wajib bagi seluruh dunia usaha, seluruh perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, selain itu mungkin kita ada regulasi internal perusahaan. Nah, itu akan berlaku kepada perusahaan itu sendiri. Nah, itu juga harus kita ketahui ya di perusahaan tempat kita bekerja. Kalau regulasi internal mungkin berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, sehingga kita tidak bisa mengacu kepada, umpamanya kita bekerja satu perusahaan A, lalu pindah ke B, kita masih acuannya ke standar regulasi perusahaan A. Enggak, belum tentu sama ya. Mungkin ada yang sama, ada yang berbeda. Jadi nanti untuk regulasi internal ya fokus kepada standar perusahaan di mana kita bekerja saat tersebut. Oke, sekarang kita lihat Permenaker nomor 8 tahun 2020 tentang K3, pesawat angkat dan pesawat angkut. Nah, menurut Permen 8 2020, pesawat angkat adalah pesawat atau peralatan yang dibuat ya, dan dipasang untuk mengangkat atau menurunkan atau mengatur posisi dan atau menahan benda kerja dan atau muatan. Jadi segala sesuatu yang pesawat atau mesin lah gitu ya, yang berfungsi bisa buat mengangkat, menurunkan, atau bisa mengatur posisi atau menahan ya sesuatu benda kerja dan muatan, ini disebut pesawat angkat. Lalu definisi pesawat angkut adalah pesawat atau peralatan yang dibuat dan dikonstruksi untuk memindahkan benda atau muatan atau orang secara horizontal, vertikal, diagonal dengan menggunakan kemudi baik di dalam atau di luar pesawatnya, ataupun tidak menggunakan kemudi dan bergerak di atas landasan ya, seperti mungkin kereta api, ya, permukaan maupun rel, atau secara terus-menerus dengan menggunakan bantuan ban atau rantai atau roll ya. Ini conveyor ya. Jadi contoh pesawat angkut mungkin seperti dump truck ya, dump truck, dan kemudian loader, dozer, dan sebagainya. Kalau pesawat angkat biasanya mungkin kren ya, kren pesawat angkat.
Lalu ada yang bisa berfungsi untuk keduanya, mungkin seperti forklift ya. Forklift bisa menjadi pesawat angkat, bisa menjadi pesawat angkut. Ya, kebetulan Bapak-Bapak ini mempelajari forklift, jadi itu bisa disebut pesawat angkat dan juga pesawat angkut. Kemudian ada namanya alat bantu angkat. Nah, paling banyak digunakan di keran angkat atau kren ini. Alat bantu angkat dan angkut adalah alat yang berfungsi untuk mengikat benda kerja atau muatan ke pesawat angkat dan pesawat angkut pada proses pengangkatan, pengangkutan, pemindahan, dan penurunan benda kerja atau muatan. Itu alat bantu angkat ya. Umumnya sangat diperlukan dalam pengoperasian dengan kren. Lalu ada alat pengaman. Ini adalah alat perlengkapan yang dipasang permanen pada pesawat angkat dan atau pesawat angkut guna menjamin pemakaian pesawat tersebut dapat bekerja dengan aman. Jadi untuk pengaman pada pesawat tersebut namanya alat pengaman. Lalu ada alat perlindungan. Ini adalah perlengkapan yang dipasang pada pesawat angkat dan pesawat angkut yang berfungsi untuk melindungi tenaga kerja terhadap kecelakaan yang ditimbulkan. Jadi bedakan alat pengaman melindungi pesawatnya, alat perlindungan melindungi orang atau operator yang mengendalikan pesawat angkat atau pesawat angkut tersebut. Contohnya safety belt ya, ini namanya alat perlindungan. Lalu operator adalah tenaga kerja yang mempunyai kemampuan dan memiliki keterampilan khusus dalam pengoperasian pesawat angkat dan pesawat angkut. Kemudian ada juru ikat rigger ya. Ini adalah tenaga kerja yang mempunyai kemampuan dan memiliki keterampilan khusus dalam melakukan pengikatan muatan atau barang dan pengaturan pengoperasian peralatan angkat. Jadi biasanya rigger itu membantu pekerjaan operator kren ya. Lalu nanti setelah mengikuti pelatihan ini, dari pihak Kemenaker akan melakukan lisensi keselamatan dan kesehatan kerja yang selanjutnya disebut lisensi K3. Ini adalah kartu tanda kewenangan, artinya setelah diberikan wewenang ya oleh pemerintah untuk dapat melaksanakan tugas ya, baik itu sebagai teknisi ya atau operator atau juru ikat trigger bidang pesawat angkat dan pesawat angkut. Ya, nanti kalau setelah mengikuti pelatihan, diuji, lulus, ya akan dikeluarkan sertifikat dan kartu lisensi, sehingga Bapak-Bapak mempunyai wewenang ya untuk bekerja atau melakukan aktivitas sesuai dengan kewenangannya tersebut. Operasional ya, pemakaian atau pengoperasian pesawat angkat, pesawat angkut dan alat bantu angkat dan angkut ya, sebagaimana maksud di atas atau dalam pasal 4, ini meliputi pemeriksaan dan pengujian. Jadi nanti dalam memakai pesawat angkut atau pesawat angkut harus selalu diperiksa ya, diperiksa dan diuji apakah layak untuk digunakan. Lalu penyediaan prosedur pemakaian atau pengoperasian ya. Jadi harus ada SOP untuk pengendalian daripada aktivitas dengan pesawat angkat atau pesawat angkut tersebut. Kemudian pemakaian atau pengoperasian sesuai dengan jenis dan kapasitasnya. Ya nanti untuk pemakaian dan pengoperasiannya disesuaikan dengan jenis dan kapasitas ya, kapasitas angkatnya. Pengoperasian pesawat angkat dan pesawat angkut harus dilengkapi dengan tanda peringatan operasi yang efektif. Jadi ada tanda-tanda peringatan ya, rambu-rambu dan sebagainya. Lalu dilengkapi dengan lampu penerangan yang efektif jika dioperasikan pada malam hari di luar ruangan. Jadi dioperasikan malam hari harus ada lampu yang cukup terang ya. Kemudian disediakan pencahayaan yang cukup jika dioperasikan dalam ruangan. Lalu kalau dalam ruangan mungkin harus ada cahaya yang cukup untuk dapat melihat ya permukaan jalan dan sebagainya, seperti mungkin di dalam gudang ya. Dalam gudang, dalam penggunaan forklift, itu pencahayaannya harus cukup ya, atau ada standar minimal untuk pencahayaan di dalam gudang ya. Pemeliharaan. Pemeliharaan dan perawatan pesawat angkat, pesawat angkut, dan alat bantu angkat dan angkut
ya, itu harus sesuai prosedur dan pemeliharaan dan perawatan. Jadi perusahaan harus menyediakan SOP ya untuk pemeliharaan dan perawatan, lalu dilakukan secara berkala. Jadi jangan sampai dilakukan masih baru datang ya, dicek, diservis. Setelah itu seumur hidup nggak pernah. Jadi harus secara berkala. Secara berkala ini tentukan aja apakah 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, ya, atau maksimal setahun sekali ya, dilakukan pemeriksaan. Lalu pemeliharaan dan perawatan itu harus sesuai dengan buku manual yang diterbitkan oleh pabrik pembuat. Karena mungkin beda tipe, beda merek, cara merawat dan memelihara pesawat angkut atau pesawat angkut itu mungkin akan berbeda-beda. Jadi harus memelihara dan merawat pesawat angkut dan angkut itu sesuai dengan petunjuk dari buku manual yang diterbitkan oleh pabrik pembuat pesawat angkut dan pesawat angkut tersebut. Dan kemudian untuk pemeliharaan dapat memastikan bagian utama yang menerima beban dan perlengkapan berfungsi secara aman. Jadi harus benar-benar dipelihara bagian yang mungkin akan langsung berhubungan dengan beban, dan ya, itu harus dicek secara seksama ya. Jangan sampai nanti udah ada retak-retak ya, itu akan menimbulkan SWL-nya akan makin berkurang. Jadi karena kita nggak mengurangi SWL, retakannya makin parah dan mungkin bisa eh, bisa patah atau terbelah. Nah, untuk jenis-jenis pesawat angkat ada banyak sekali ya. Ada mulai dari dongkrak, dongkrak juga ada berbagai jenis ya. Dongkrak hidrolik, dongkrak pneumatik, dongkrak post lift, dongkrak truk atau car lift, dan lain sebagainya. Lalu ada keran angkat atau kren, ya, ini juga terdiri dari berbagai jenis, seperti overhead crane, overhead traveling crane, hoist crane, chain block, dan sebagainya. Ada banyak sekali nih jenis-jenis kerennya. Nah, ini sedikit gambaran ya mengenai jenis-jenis kren ya. Biasanya kalau yang di atas ini overhead, atau tapi tower crane juga ada yang berbentuk seperti ini ya. Atau kalau overhead itu kadang-kadang disebut hoist crane. Hoist broom, dredging, jeep, dan ini chain block. Atau apa? Bagian daripada alat bantu angkat ya. Lalu jenis kren juga ada traktor kren, boom kren, derrick kren, tower kren, masih banyak ya. Kemudian yang ketiga ada alat angkat pengatur posisi benda kerja ya, yang terdiri atas rotator, robotik, tackle, dan peralatan lain sejenis. Lalu yang keempat ada personal platform, jadi khusus untuk mengangkut manusia ya. Ini ada jenis-jenisnya, passenger hoist, gondola, dan peralatan lain yang sejenis. Pengoperasian keran angkat atau kren. Ya, ini harus ada trigger ya. Kemudian apabila keadaan darurat harus berhenti. Lalu harus ada alarm tanda peringatan ya. Kemudian menghindari pengangkatan muatan melalui atau melintasi orang. Kemudian menaikkan muatan secara vertikal untuk menghindari ayunan pada waktu diangkat. Ya, jadi nanti saat diangkat itu mungkin akan terjadi swing ya. Nah, biasanya ini untuk operator kren yang pengalaman, dia langsung tarik ya, sehingga dengan diangkat makin tinggi, ayunannya mungkin akan makin kecil ya, kecil, dan mungkin lama-lama bisa berhenti. Kemudian melarang orang lain berada pada muatannya, jadi nggak boleh naik ya, selain operator kren aja. Dan menghentikan operasi kren angkat jika kecepatan angin melebihi 38 km per jam. Ini standar buat oleh pemerintah, kecepatan angin itu nggak boleh melebihi 38 km per jam. Trigger ini membantu ya melakukan pengikatan beban ya, terutama untuk operator crane. Forklift juga ya, untuk forklift yang kapasitas besar ya,
seperti manitau dan sebagainya, itu mungkin kadang-kadang membutuhkan rigger juga ya untuk mengikat beban yang diangkat. Forklift. Forklift ada garpu ya, garpu atau fork pada forklift. Ini harus dibuat dengan faktor keamanan paling rendah 3. Ya, jadi ada faktor keamanan itu dari 1 sampai 10 ya. Biasanya kalau sling itu faktor keamanannya 5. Kalau tadi untuk pengangkatan orang ya, seperti gondola, lalu passenger tadi, gondola, passenger hoist, itu safety faktornya atau faktor keamanannya 10. Nah, untuk forklift minimal 3. Lebih tinggi, lebih bagus gitu kan, berarti lebih safety gitu. Dan tidak mengalami defleksi melebihi 1/33 dikali panjang garpu. Jadi garpunya itu benar-benar harus lurus ya, nggak boleh ada bengkok. Ini toleransinya 1/33 ya, dikali panjang garpu. Kalau dia bengkok, umpamanya kalau kita pakai sudut mungkin 1 derajat. Memang kelihatannya kecil sekali, tapi itu akan pengaruh dan akan pengaruh pada kekuatan daya tahannya. Ya. Apabila bebannya berat, mungkin akan bermasalah terhadap garpunya ya, mungkin karena terlalu condong ya ke kiri atau ke kanan, dia mungkin nggak akan kuat untuk menahan beban yang berat. Kemudian garpu itu tidak boleh diluruskan atau dilakukan pengelasan pada garpu yang mengalami bengkok atau patah. Jadi harus diganti yang baru. Dan tidak mengalami penipisan garpu lebih dari 10%. Jadi kalau lama dipakai mungkin akan terjadi penipisan, kalau sudah lebih dari 10%, mendingan garpunya diganti. Harus dilengkapi pengatur dan pengunci posisi pada dudukan jika forklift menggunakan fork ganda. Jadi regulasi untuk garpu ini harus ada pengatur dan pengunci posisi ya kalau forknya atau garpunya ganda. Kemudian tidak mengalami perbedaan ketinggian lebih dari 3%. Jadi antara garpu ganda ini kiri dan kanan nggak boleh beda ketinggian 3%. Jadi kalau umpamanya jaraknya 1 meter ya, 1 meter, lalu kalau perbedaan ketinggian itu berarti nggak boleh melebihi 3%. 3% 100 meter itu 100 cm. 1 meter 100 cm ya. 100 cm berarti nggak boleh melebihi beda ketinggiannya 3 cm. Oke. Dalam menggunakan garpu atau fork pada forklift dilarang memasang alat tambahan untuk memperpanjang garpu atau fork. Jadi desainnya ya itu harus dari pabrik. Kalau memang ada kebutuhan lain untuk garpu yang lebih panjang, ya mungkin langsung dipesan dari pabrik pembuatnya. Jangan diakal-akalin sendiri ya, sehingga garpunya jadi panjang. Itu beresiko. Nah, dari garpu, sekarang landasannya. Untuk landasan forklift, atau lift truck, atau reach stackers, dan telehandler, ya. Ini jenis-jenis forklift ya. Ada reach stackers dan telehandler. Nah, ini biasanya forklift yang banyak di pelabuhan-pelabuhan yang ukurannya besar. Harus dikonstruksi cukup kuat dan rata ya untuk landasannya. Harus mempunyai tanda area lintasan. Jadi ada jarak lintasan, pinggirannya harus ada tanda area lintasan. Ya. Tidak mempunyai belokan dengan sudut yang tajam. Jadi kalau ada belokan, jangan sampai sudutnya terlalu tajam. Terlalu tajam mungkin eh, sampai di bawah
90 derajat ya. Sorry. Ya, 90 derajat. Tidak mempunyai tanjakan atau turunan yang terjal yang dapat mengganggu keseimbangan. Jadi jangan sampai area lintasan untuk forklift itu ada tunjukan tanjakan atau turunan yang terjal. Karena itu akan mengganggu keseimbangan forklift apabila menuruninya. Kemudian forklift pada saat dioperasikan dalam keadaan berjalan, ya, garpu atau forknya atau permukaan bagian bawah muatan harus berjarak paling tinggi 15 cm ya, diukur dari permukaan landasan. Jadi garpunya itu paling tinggi 15 cm. Berarti lebih tinggi nggak boleh ya. Harus berjarak paling dekat 10 cm dari bagian belakang kendaraan yang ada di depannya. Jadi jarak antara forklift atau kendaraan lain yang ada di depan 10 meter ya diatur jaraknya. Jangan terlalu dekat. Forklift pada saat sedang tidak digunakan harus diletakkan pada landasan yang rata. Ya, jangan di bawah tanjakan atau turunan ya. Tanpa ada kemiringan dengan kondisi rem terkunci dan garpu sisi bawah menempel pada permukaan landasan. Jadi garpunya juga menempel pada permukaan landasan. Untuk personelnya, ini kita masih bicara Permenaker 8 2020 ya tentang K3 pesawat angkat dan pesawat angkut. Pemasangan dan atau perakitan, pemakaian atau pengoperasian, pemeliharaan dan perawatan, perbaikan, perubahan atau modifikasi, serta pemeriksaan dan pengujian harus dilakukan oleh personel yang mempunyai kompetensi dan kewenangan di bidang K3 pesawat angkat dan pesawat angkut. Jadi harus dilakukan orang yang kompeten. Personel sebagai dimaksud pada S1 di atas meliputi ada teknisi, ada operator, ada juru ikat atau rigger, dan ada ahli. Ya. Jadi ahli ini dalam bidang pesawat angkat dan pesawat angkut. Kemudian untuk operator ya, kalau di Kemenaker ada kelas 2, ini di bawah 15 ton, dan kelas 1 di atas 15 ton. Operator pesawat angkut tidak memakai level kelas. Jadi untuk dump truck, ya, loader, lalu eskavator, dozer, itu nggak ada level kelas, semuanya sama ya. Tugas dari operator. Tugas dari operator adalah melaksanakan ketentuan peraturan perundangan K3 pesawat angkat dan pesawat angkut. Berarti melaksanakan regulasi yang ada di Permenaker nomor 8 tahun 2020. Lalu melaksanakan identifikasi potensi bahaya dan pengoperasian pesawat angkat dan pesawat angkut. Melakukan IBPR atau HIRA ya, identifikasi bahaya, penilaian risiko. Kemudian melaksanakan teknik dan syarat K3 pengoperasian. Jadi syarat apa ya yang harus dipenuhi untuk mengoperasikannya, pelajari dengan baik manualnya, dan kemudian pelajari dengan baik SOP-nya. Pesawat angkat dan pesawat angkut. Melakukan pengecekan terhadap kondisi atau kemampuan kerja pesawat angkat dan pesawat angkut, dan juga alat pengaman, dan alat-alat perlengkapan lainnya sebelum pengoperasian pesawat angkat dan pesawat angkut. Jadi cek dulu nih ya pemeriksaan harian untuk kondisi pesawat angkat dan angkut itu supaya apa? Supaya tidak terjadi masalah. Jadi pastikan setiap hari pesawat angkat dan pesawat angkut itu layak untuk digunakan ya. Itu tugas daripada operator. Dan bertanggung jawab atas kegiatan pengoperasian pesawat angkat dan pesawat angkut dalam keadaan aman. Jadi operator harus benar-benar memastikan bahwa pengoperasian pesawat angkat dan pesawat angkut ini dalam keadaan aman. Nah, tadi tugas ya, sekarang wewenang. Ya, wewenang atau hak daripada operator. Ini pertama menghentikan pesawat angkat dan pesawat angkut jika alat pengaman atau perlengkapan pesawat angkat dan pesawat angkut tidak berfungsi dengan baik atau rusak. Lalu operator keran angka kelas 1 selain berwenang melakukan, kita nggak bahas ini kerennya.
Nah, untuk operator, wewenang operator ya, untuk operator forklift atau lift truck dan reach stackers, truck stacker dan reach stacker, telehandler, kelas 1 ya. Selain berwenang melakukan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, juga berwenang mengoperasikan forklift, lift truck, rack stackers, dan reach stackers, dan telehandler ya, sesuai dengan jenis dengan kapasitas lebih dari 15 ton. Lalu mengawasi dan membimbing kegiatan operator kelas 2. Itu yang kelas 1. Lalu operator forklift atau lift truck atau rack stacker atau reach stackers atau telehandler kelas 2, selain berwenang melakukan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, juga berwenang mengoperasikan forklift atau lift truck atau rack stackers atau reach stackers, telehandler, sesuai jenisnya dengan kapasitas sampai dengan 15 ton. Itu untuk kelas 2. Kalau kelas 1 sampai di atas 15 ton ya. Ya, tugas rigger kayaknya nggak perlu lah kita bahas ini. Kemudian kewajiban operator pesawat angkat dan pesawat angkut. Pengikatan muatan atau barang atau bahan sesuai dengan prosedur pengikatan dan hasil perhitungan. Kemudian pemeriksaan alat bantu angkat dan alat angkut sebelum digunakan, dan pemberian aba-aba pengoperasian pesawat angkat dan pesawat angkut. Lalu ini kewajiban rigger, nggak mungkin nggak usah kita bahas. Ya nanti cek ya, pelajari sendiri, karena regulasi pemerintah ini harus dibaca berulang-ulang. Ya, baca-baca lagi Permen 8 2020, beserta lampirannya. Di lampiran ini ada dicantumkan kualifikasi operator, kemudian ada pedoman pembinaan K3 pesawat angkat dan pesawat angkut. Jadi materi-materinya ya, silabus, kurikulumnya ada semua di lampiran Permen 8 2020. Kemudian ada juga petunjuk untuk buku kerja operator ya, buku kerja juru ikat atau rigger, dan teknisi. Formulir pemeriksaan dan pengujian, lalu ada formulir pemeriksaan dan pengujian pesawat angkat dan pesawat angkut. Kemudian ada surat keterangan memenuhi syarat K3 dan surat keterangan tidak memenuhi syarat K3. Ini ada di lampiran yang menjadi standar untuk digunakan. Lalu selain regulasi dari Menteri Tenaga Kerja, maka K3 juga ada regulasi yang lebih tinggi, yaitu namanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Karena kita lihat hierarki peraturan perundang-undangan, yang tertinggi itu adalah Undang-Undang Dasar 45. Kemudian di bawahnya undang-undang dibuat oleh DPR. Di bawah undang-undang ada peraturan pemerintah, ya, peraturan presiden, instruksi presiden. Lalu di bawahnya ada peraturan menteri, keputusan menteri, ya, surat edaran menteri. Baru di bawah lagi Kep Dirjen, lalu kemudian masuk ke Perda ya, atau peraturan daerah. Ya, di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 sebagai dasar hukum K3, ini menjelaskan tentang syarat-syarat K3, ya. Kemudian pembinaan, ya, training K3 itu wajib, kemudian wajib memakai APD dan syarat-syarat K3 dipenuhi. Juga diatur mengenai kesehatan kerja, ya, kalau terjadi insiden bagaimana, itu semua ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Ini regulasi yang lama. Oke, itu mengenai regulasi peraturan perundang-undangan. Sekarang kita lihat lingkup dan tanggung jawab operator forklift. Kalau ada pertanyaan selesai ini. Oke, arti dan maksud dulu. Arti forklift, ya, fork itu garpu, lift itu angkat. Jadi kalau diartikan secara harafiah aja,
Forklift adalah garpu untuk mengangkat. Jadi kenapa dibilang garpu? Karena ujung daripada forklift itu mirip garpu, ya. Walaupun cuma dua. Garpu seringkali kita lihat ada tiga. Ya kalau mau dibikin mirip-mirip ya ada tiga. Nanti kayaknya nggak terlalu berfungsi yang tengah-tengah itu, malah berat-beratin aja itu. Jadi akhirnya dibikin memang dua ya. Itu yang memang benar-benar efektif lah untuk menjadi garpu untuk mengangkat. Kemudian operator. Operator ini orang yang mengoperasikan alat. Jadi operate bahasa Inggrisnya mengoperasikan. Kalau ditambah or ini berarti orang, jadi kata benda. Jadi operator orang yang mengoperasikan sesuatu atau yang mengoperasikan alat. Nah, kalau gitu operator forklift adalah orang yang mengoperasikan peralatan forklift ya, atau garpu untuk mengangkat benda-benda. Maksud dan tujuan pengangkatan dengan forklift, ya kadang-kadang eh, benda itu begitu berat. Karena di regulasi pemerintah itu berat benda yang bisa diangkat manual itu nggak boleh melebihi 15 kilo. Standar internasional 20 kilo. Jadi kalau udah lebih dari itu, harus menggunakan alat bantu. Nah, forklift bisa menjadi alat bantu ya, untuk memindahkan atau mengangkat benda-benda yang cukup berat. Dan juga pengangkatan dengan forklift ini, kadang-kadang dia ditaruh di tempat yang tinggi atau dari tempat tinggi diturunkan ke bawah. Nah, kalau harus pakai tangga, itu repot. Jadi dengan forklift lebih simpel, lebih cepat jadinya. Kemudian industri yang memerlukan operator forklift kebanyakan industri-industri yang memiliki gudang. Ya. Jadi barang-barang datang, ditaruh di gudang, lalu dari gudang mungkin dikirim ke suatu tempat dan sebagainya. Itu memerlukan forklift ya, supaya efektivitasnya lebih cepat dan lebih lancar ya, dalam pengangkatan. Kalau pakai tenaga manual ya mungkin akan lebih lama ya, dan kemudian bayarannya mungkin akan lebih mahal langsung daripada orang. Tapi dengan memakai forklift, kecepatan kerja menjadi sangat jauh lebih cepat dan kemudian lebih efisien ya, karena hitungan bayarnya juga akan lebih murah daripada orang mengangkat secara manual. Kemudian pengangkatan itu sendiri ya, dari awal manusia diciptakan juga pasti sudah ada aktivitas angkat mengangkat. Ya cuman dulu kebanyakan yang diangkat itu manual ya. Orang masih menggunakan otot. Dan karena dulu nggak ada mesin, jadi kita lihat mungkin zaman dulu orang-orang itu sehat-sehat ya, karena apa bekerja secara fisik terus sama dengan seperti olahraga, dan kemudian otot-ototnya mungkin keras, karena selalu menggunakan otot. Nah sekarang, karena ada banyak alat bantu, makanya manusia lebih sedikit bergerak, dan lebih sedikit menggunakan tenaga, dan akibatnya ya itu banyak penyakit. Penyakit eh, apa bukan penyakit infeksi ya, tapi penyakit yang mungkin gangguan fungsional dari tubuh. Karena ada bagian-bagian yang kurang digunakan, kurang digerakkan dan sebagainya, akhirnya fungsinya peranan menurun. Jadi kalau kita ingin sehat, seharusnya selalu badan ini digerakkan ya. Untuk fisik ya, semua bagian itu harus kita gerakkan, kita fungsikan tiap hari. Lalu untuk otak ya kita gunakan untuk berpikir, sehingga otak juga kalau kita gunakan ya sehat. Ya sama lah sebuah benda kalau nggak digunakan, itu lama-lama jadi apa? Jadi berdebu, sarang laba-laba dan sebagainya. Lama-lama fungsinya jadi hilang, rusak karena nggak pernah digunakan.
Tapi kalau sering digunakan ya dia akan tetap normal gitu ya. Itu juga dengan fungsi tubuh manusia ya. Tubuh sehat ya, gerakan terus semua fungsi tubuh. Kemudian pengangkatan pengangkatan ini juga adalah alat-alat bantu yang harus didesain sesuai dengan kebutuhan pengangkatan apa gitu. Jadi disesuaikan. Nah, seperti pengangkatan dengan kren dan dengan forklift mungkin sedikit berbeda. Kalau kren itu pengangkatannya harus ada diikat ya, atau memakai alat bantu angkat, itu mungkin bagaimana diatur alat bantu angkatnya sehingga benda yang diangkat itu benar-benar seimbang gitu. Tapi kalau forklift mungkin kurang membutuhkan bantuan seperti bantuan dari rigger. Kecuali untuk jenis-jenis forklift yang besar ya, yang difungsikan di pelabuhan-pelabuhan. Nah, itu mungkin perlu uh, perlu seorang yang membantu seperti rigger. Kemudian untuk mengoperasikan forklift sendiri itu butuhkan orang yang memang sudah belajar ya, dan karena melakukan hari-hari menjadi terbiasa, dan itu yang disebut operator forklift. Awalnya mungkin operator ini berlatih dan ya bisa aja banyak melakukan kesalahan. Tapi biasanya manusia belajar dari kesalahan-kesalahan sehingga dengan sering berlatih lama-lama makin lancar. Itu operator forklift ya. Jadi dengan sering menggunakan forklift akan semakin lancar dalam melakukan atau mengoperasikan forklift itu sendiri. Lalu bahaya dan risiko dalam pengangkatan adalah terjatuh atau alat bantu angkatnya tidak berfungsi dengan baik, atau operatornya tidak memiliki kompetensi yang cukup. Itu merupakan bahaya dan risiko ya dalam hal pengangkatan. Kalau forklift ya mungkin barangnya jatuh nimpa ya. Jadi di atas operator tuh harus ada kabin pelindungnya. Jangan tanpa kabin pelindung mungkin kalau barang-barangnya jatuh langsung kena kepala. Kalau dari ketinggian ke ketinggian mungkin bahaya ya. Bisa patah leher atau mencederai kepala. Lalu pengendaliannya adalah melihat bahaya dan resiko itu, yang mempelajarinya, lalu kemudian mengendalikannya sesuai dengan tindakan yang tepat ya untuk mengenalkan bahaya dan resiko serta sumber bahaya dan sumber resiko yang ada. Ya, ini kalau kita bicara pengangkatan atau lifting. Kemudian regulasi, standar dan aturan sudah kita bahas tadi. Untuk regulasi itu sama dengan aturan supaya aktivitas pekerjaan dilakukan itu sesuai dengan yang kita inginkan. Maka kita buat regulasi, standar, dan aturan. Kemudian kita lihat perusahaan dan tempat kerja. Perusahaan itu adalah melakukan suatu aktivitas bisnis. Lalu tempat dilakukannya aktivitas bisnis itu disebut tempat kerja. Kemudian biasanya ada aturan dan kebijakan internal ya. Nah, inilah yang aturan dan kebijakan ini dibuat supaya aktivitas atau operasi di perusahaan tersebut efektif dan efisien. Jadi aturan dibuat supaya hasil akhirnya atau prosesnya ya itu sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian dibutuhkan juga kalau sudah ada aturan dan kebijakan, dibutuhkan pengawasan, disiplin, dan sanksi. Jadi harus diawasi semua aktivitas kerja itu supaya memang tidak melenceng. Namun kalau ada yang tidak disiplin, ya, tidak sesuai dengan perusahaan, maka kita akan memberikan sanksi. Dan setelah itu di perusahaan juga kita ada budaya kepatuhan. Intinya adalah mematuhi semua regulasi
regulasi dan aturan, baik itu yang dibuat oleh pemerintah maupun dibuat oleh perusahaan itu sendiri ya, untuk berlaku internal di perusahaan tersebut. Karena kalau ada budaya kepatuhan, maka segala sesuatunya akan berjalan dengan sendirinya dengan otomatis. Tapi kalau ada orang tidak patuh, ya, ada troublemaker, maka itu aktivitas akan sedikit terganggu karena benar-benar mengawasi dan mengamankan dari troublemaker ini. Ya, nanti bagaimana diciptakan budaya kepatuhan itu yang menjadi tanggung jawab daripada manajemen ya untuk menerapkan budaya kepatuhan di perusahaan tersebut. Tanggung jawab operator forklift. Arti tanggung jawab itu adalah dia mengerti ya, dia mengerti apa yang harus dilakukan, kemudian dia mengerti bahaya, resiko, dan masalah ya dari apa yang dilakukan dan dikerjakan. Nah, kalau sampai terjadi dia melakukan pekerjaan, ada timbul bahaya, resiko, sehingga insiden atau timbul masalah, maka operator forklift ini akan menghandle masalah tersebut, artinya bertanggung jawab. Itulah tanggung jawab ya. Tanggung jawab itu adalah bagaimana dia melakukan sesuatu terhadap masalah-masalah yang menjadi bagian daripada tugas dan pekerjaannya. Kemudian operator forklift adalah orang yang mengoperasikan forklift. Lalu bagian-bagian forklift ini akan kita bahas secara detail besok ya. Kemudian pengetahuan operasional forklift ini juga akan kita bahas besok. Lalu pengetahuan keselamatan bekerja dengan forklift akan kita bahas besok. Untuk pengetahuan pemeliharaan forklift juga besok. Jadi teori mengenai forklift kita bahas tuntas besok. Kemudian maksud, tujuan, dan latar belakang operator forklift. Tugas dan tanggung jawab operator forklift. Nah, tadi sudah ya, tugas dan tanggung jawab. Tanggung jawab itu artinya dia mengambil langkah-langkah atau solusi untuk setiap masalah yang terkait tugas dan wewenangnya. Lalu tugas, ini biasanya adalah beban yang harus dilakukan ya, atau aktivitas yang harus dilakukan oleh operator forklift tersebut ya, yang biasanya ditunjukkan dalam job description atau deskripsi kerjanya. Lalu tugas dan tanggung jawab operator forklift ya tentu bagaimana merawat, memelihara forklift, lalu kemudian mengoperasikan forklift, dan kemudian memelihara forklift ya, dan kemudian melakukan perbaikan jika terjadi masalah pada forklift. Ya, mungkin dia nggak langsung melakukan perbaikan, tapi menyerahkan kepada mekanik dari workshop untuk pemeliharaan forklift. Jadi intinya tugas dan tanggung jawab operator forklift adalah memelihara forklift ya, kemudian mengoperasikan forklift, lalu memeriksa forklift ya, harian. Biasanya pemeriksaan harian P2H itu dilakukan agar memastikan forklift itu layak pakai. Dan kemudian bagaimana mengoperasikannya dengan benar sehingga umur forklift itu dapat panjang ya. Kalau dioperasikan dengan tidak benar mungkin sebentar-sebentar akan rusak dan juga mungkin turun mesin dan sebagainya. Lalu cara menerapkan tugas dan tanggung jawab operator forklift. Ya, cara menerapkannya biasanya nanti perusahaan akan memberikan SOP. SOP untuk pengoperasian, SOP untuk perawatan, SOP untuk pemeriksaan forklift, dan sebagainya. Jadi pelajari, pahami semua standar operating procedure tersebut,
Dan kemudian kalau ada yang kurang mengerti, tanyakan langsung kepada pengawas atau supervisor. Dan kalau sudah mengerti, ya dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab di tempat kerjanya. Dan selain itu, operator forklift memerlukan disiplin ya. Disiplin ini artinya benar-benar menjalankan tugas tanggung jawabnya ya sesuai aturan. Kemudian patuh ya, patuh ini benar-benar menuruti aturan ya, tanpa apa tanpa meminta toleransi, dia benar-benar patuh. Dan reward dan punishment ini adalah penghargaan kalau operator forklift melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Lalu punishment atau sanksi ini apabila tidak melakukan pekerjaannya sebagai operator forklift dengan baik, sering timbul masalah dan sebagainya, merugikan perusahaan, mungkin akan ada sedikit sanksi atau punishment, hukuman. Kemudian operator forklift ini juga diharapkan dapat bekerja dengan aman dan selamat ya dalam menjalankan pekerjaan dengan forklift. Kemudian diharapkan juga lancar dan berkualitas ya untuk pekerjaan lifting dengan forklift. Berkualitas itu artinya memuaskan pihak-pihak terkait ya atau memenuhi harapan pihak-pihak terkait. Nah, pihak-pihak terkait ini tentunya adalah pengawas, atasan langsung, manajemen ya atau user ya yang mungkin barangnya diangkat oleh operator forklift. Kemudian operator forklift juga harus memperhatikan kecepatan kerja karena biasanya nanti dalam proses pengangkatan itu ada target-target yang ditentukan oleh perusahaan. Kalau nggak ditargetin, mungkin operator forklift akan bekerja santai ya sambil ngelamun, ntar berhenti ngerokok dan sebagainya. Jadi harus ada target supaya apa? Supaya operator forklift tidak sedang seperti vacation atau liburan dalam melakukan pekerjaannya. Tapi benar serius sedang bekerja gitu. Jadi ada target kerjanya. Kemudian membantu tugas bagian gudang dalam proses pengangkatan beban. Ya biasanya forklift paling banyak digunakan di gudang ya. Dan tentu kerjasama juga dengan bagian gudang ya. Nanti orang gudang yang akan menentukan ini bendanya ditaruh di mana ya, atau ada benda di suatu posisi raknya di mana diambil. Nah, itu biasanya orang gudang. Jadi harus ada kerjasama yang baik antara operator forklift dengan petugas gudang ya atau warehouse officer-nya. Kemudian melakukan pemeliharaan forklift. Jadi operator forklift harus melakukan pemeliharaan forklift karena kalau tidak dirawat atau dipelihara, forklift ini akan cepat rusak dan kemudian fungsinya tidak maksimal. Jadi kalau dirawat dengan baik, ya perawat itu nggak hanya selesai dilakukan pengoperasian, tapi saat pengoperasian itu dioperasikan sesuai dengan petunjuk buku manual pabrik pembuat forklift tersebut, sehingga tidak melebihi beban yang diangkat sesuai kemampuan forklift, lalu pengoperasian dengan hati-hati, tidak nabrak sana nabrak sini sehingga cepat rusak dan sebagainya. Kemudian melakukan perhitungan beban dan titik pusat beban pada garpu forklift. Jadi harus melakukan perhitungan beban yang tepat sehingga menyesuaikan dengan daya angkut dari forklift tersebut ya. Atau SWL-nya, self working load-nya. Kadang-kadang untuk beban yang ini harus lihat juga apakah sesuai dengan kapasitas daripada forklift dengan melihat load chart-nya. Ya. Load chart yang dikeluarkan oleh pabrik pembuat daripada forklift tersebut. Nah, operator forklift memang benar-benar harus kompeten.
Karena latar belakangnya adalah angka kecelakaan yang tinggi dalam pekerjaan pengangkatan barang. Ya, sering mungkin barang terjatuh, mungkin tidak mencederai orang, tapi barangnya rusak sehingga perusahaan rugi. Atau jatuh kena orang yang mungkin cedera dan bisa fatality, dan itu tentu uh, urusannya panjang gitu loh. Ya, ada tuntut menuntut lagi nanti dan sebagainya, penggantian lah segala macam. Nah, jadi usahakan jangan sampai timbul kecelakaan kerja. Itu yang harus benar-benar diupayakan oleh operator forklift. Kemudian bagian gudang tidak bisa bekerja cepat tanpa bantuan alat bantu terutama forklift. Jadi operator forklift dibutuhkan ya untuk mengoperasikan forklift, dan forklift itu dibutuhkan bagian gudang untuk menjadi alat bantu sehingga pengangkatan benda-benda itu menjadi lebih cepat daripada dilakukan secara manual. Dan risiko tinggi terkait pekerjaan lifting ini juga makanya membutuhkan kompetensi daripada seorang operator forklift. Lalu peralatan angkat rusak apabila tidak diangkat dirawat dengan benar. Jadi forklift yang kompeten tentu mengetahui cara pengoperasian yang baik dan efektif dari forklift, ya, kemudian cara merawatnya sehingga tidak cepat rusak, awet. Perusahaan untung, waktu kerja juga lancar dan sebagainya. Daripada kalau rusak kan ada waktu jedanya, perbaikannya dan sebagainya, dan akibatnya kerugian juga ya, kerugian bagi perusahaan. Kemudian keselamatan kerja dan kualitas kerja dibutuhkan dalam pekerjaan lifting. Nah, inilah sebabnya membutuhkan operator forklift yang kompeten supaya pekerjaan jadi aman, kualitas kerja lebih baik, lebih cepat, ya, memenuhi harapan-harapan dan keinginan daripada pihak-pihak terkait. Ya, dalam hal ini mungkin manajemen, user, ya, pengawas, atasan langsung, dan sebagainya. Kemudian kita lihat bahaya, resiko, dan pengendalian resiko dan K3. Bahaya. Bahaya itu adalah potensi yang dapat menimbulkan kerugian. Kerugian ini bukan hanya kerugian harta benda dan material, tapi kerugian di sini bisa juga kecederaan, ya. Kecederaan dari manusianya, itu bahaya. Cuman bahaya ini masih potensi ya, potensi. Jadi belum terjadi. Kalau terjadi itu namanya insiden atau kecelakaan kerja. Jadi karena masih potensi, bahaya ini bisa dicegah. Resiko adalah dampak dari adanya bahaya atau dampak dari adanya suatu aktivitas. Nah, resiko ini juga belum terjadi, makanya bahaya dan resiko ini bisa dicegah. Pepatah mengatakan mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi, lebih baik melakukan pengendalian bahaya dan resiko daripada nanti bahaya dan risiko itu menimbulkan kecelakaan kerja. Ya. Nah, inilah perlunya pengaturan atau pengendalian bahaya dan risiko tersebut. Lalu bahaya dan risiko dalam dunia kerja, ya banyak ya. Kecelakaan kerja, tertimpa benda yang jatuh, ya, tabrakan, dan kemudian sakit, lalu banyak lah. Kalau khusus mengenai bahaya dan risiko dalam forklift, ya kejatuhan benda dari atas, ya, forklift yang terbalik, nabrak, dan kemudian benda yang diangkat terjatuh dari garpu, ya itu tentu akan menimbulkan mungkin kecederaan atau kerugian dalam bentuk materi bagi perusahaan. Nah, itulah sebabnya perlu pengendalian resiko, ya. Jadi arti pengendalian resiko adalah bagaimana bahaya dan resiko dalam satu aktivitas pekerjaan itu dikendalikan, ya, sehingga resikonya itu menjadi nol atau tidak ada resiko, atau resikonya dari tinggi menjadi rendah atau sangat rendah. Nah, itu gunanya supaya tidak terjadi kerugian bagi perusahaan maupun bagi para pekerjanya. Pengendalian resiko dalam dunia kerja
Ya, pengendalian risiko dalam dunia kerja itu tergantung daripada resiko aktivitas kerja tersebut. Ya. Jadi pengendalian risiko sesuai dengan resiko dari aktivitas kerja tersebut. Ya. Kalau aktivitas mungkin bekerja di ketinggian, tentu berbeda resikonya dengan mengoperasikan forklift. Kalau bekerja di ketinggian, bahayanya adalah terjatuh ya, resikonya mungkin patah tulang atau meninggal dunia. Nah, jadi dari situ bisa diketahui bagaimana pengendaliannya. Nah, disesuaikan ya. Kalau bekerja dengan forklift tadi resikonya adalah uh, tertimpa barang dari atas. Nah, kalau itu pengendalian risikonya saat mengangkat barang-barang dari atas itu pastikan ya bahwa posisi garpu sudah benar ya. Dan kemudian uh, saat diangkat pastikan bahwa benar-benar barang itu sudah menempel pada garpu. Kemudian garpunya ditarik mundur ke belakang sedikit, lalu turunkan pelan-pelan ya, bekerja dengan hati-hati sampai ke bawah. Nah, itu pengendalian resikonya. Kalau salah memperhitungkan atau tidak hati-hati, ya tentu benarnya akan jatuh. Dan itu tentu akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Lalu mungkin uh, terbalik. Nah, terbalik ini biasanya karena posisinya mungkin terlalu ngebut, lalu berbelok secara tajam. Makanya bawa forklift itu jangan ngebut, ya, dan juga jangan berbelok secara tajam. Lalu kalau barang di garpu itu jatuh, itu biasanya mungkin karena garpunya miring, ya, atau posisi penempatan benda yang dibawa itu tidak tepat di garpunya. Itu pengendaliannya ya benar-benar posisinya diatur tepat dulu ya. Nah, kalau memang dalam travelingnya itu kelihatan posisinya sudah tidak tepat, tidak seimbang, ya atur dulu, berhenti dulu, atur, baru lanjutkan perjalanan dengan forklift. Kalau enggak ya bendanya bisa jatuh ya dari forklift, dan itu tentu akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Nah, jadi pengendalian risiko itu disesuaikan dengan aktivitasnya. Ya, karena berbeda-beda cara pengendalian risiko untuk aktivitas yang berbeda juga. Nah, inilah yang harus dikuasai juga oleh operator forklift ya. Tahu bahaya dan resiko dalam pekerjaan sebagai operator forklift, dan tahu bagaimana pengendalian bahaya dan resiko tersebut. Kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah peristiwa yang tidak dikehendaki ya, dan tidak direncanakan sebelumnya yang dapat menimbulkan kerugian. Jadi beda dengan bahaya dan resiko, itu masih potensi dua-duanya. Tapi kalau kecelakaan kerja ini sudah terjadi dan itu tidak dikehendaki, artinya insiden ya, tidak dikehendaki. Kalau memang sengaja merancang kecelakaan kerja, itu berarti dikehendaki dan itu masuk ranahnya kriminal, bukan insiden. Nanti urusannya polisi itu. Tapi kalau kecelakaan kerja atau insiden, ini karena tidak disengaja, maka itu dikelola oleh internal perusahaan sendiri. Ya. Nanti kalau ada terjadi fatality, ya, meninggal dunia, itu tetap polisi harus masuk untuk melihat apakah ada unsur kriminalnya di situ. Kemudian penyebab kecelakaan kerja inilah yang harus diinvestigasi ya. Jadi investigasi mengumpulkan data-data ya terkait kecelakaan kerja tersebut. Data-data ini akan dianalisa. Nah, nanti dari hasil analisa akan terlihatlah kronologis kejadian, akan terlihatlah root cause ya, penyebab dasar daripada kejadian tersebut. Jadi harus diinvestigasi, baru bisa diketahui penyebab dari kecelakaan tersebut. Kemudian kecelakaan kerja dalam pekerjaan dengan forklift, ya itu tadi ya, mungkin kejatuhan benda, forklift terbalik, barang diangkat terjatuh dari garpu,
dan sebagainya, ya itu harus diinvestigasi. Kenapa bisa begitu? Ya, gunanya investigasi supaya kejadian serupa tidak terjadi lagi. Ya. Lalu cara pencegahan dan pengendalian kecelakaan kejadian forklift ya tadi investigasi kejadian kecelakaan kerja, lalu apa, jenis-jenis kecelakaan kerja itu diketahui root cause-nya dan kemudian bisa dilakukan tindakan pencegahan dan pengendalian resikonya. K3. K3 itu adalah eh, kependekan daripada keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi K3 ini program pemerintah ya untuk melindungi tenaga kerja yang bekerja di suatu perusahaan. Karena kalau pemerintah tidak mengeluarkan aturan dan regulasi, maka para pengusaha atau perusahaan itu mungkin nggak mau melindungi tenaga kerjanya. Nah, makanya pemerintah harus turun tangan di sini. Makanya K3 ini adalah program pemerintah. Maksud dan tujuan K3 adalah untuk melindungi tenaga kerja supaya dapat bekerja dengan aman, sehat, dan selamat. Dan setelah pemerintah mengeluarkan regulasi, maka perusahaan merespon dengan menerbitkan kebijakan K3, ya, lalu sistem K3, dan juga program-program K3. Setelah itu bagaimana penerapan K3 dengan dibuat SOP-SOP untuk K3. Jadi ada bagian dari pemerintah untuk K3, regulasi-regulasi, ada bagian dari perusahaan melakukan kebijakan ya dan mengatur sistem dan program K3, dan juga ada bagian daripada pekerja untuk menerapkan K3 ya dengan acuannya SOP-SOP K3 tersebut. Jadi terjadilah sinergi kerjasama yang baik antara pemerintah, perusahaan, dan juga para pekerja. Itulah K3 ya. Jadi kalau tidak ada terjadi sinergi ya K3-nya nggak jalan berarti. Nah begitu pemerintah melakukan pengawasan ya, melalui dinas tenaga kerja tenaga kerja masing-masing provinsi. Itulah pengawas-pengawas ya untuk melihat apakah K3 ini berjalan di suatu perusahaan. Jadi nanti pemerintah diwakil oleh para pengawas dinas tenaga kerjaan, lalu perusahaan diwakili mungkin oleh bagian safety, dan kemudian setiap karyawan bekerja ya menerapkan K3 dengan penerapan SOP dan sebagainya, memakai APD, inilah terjadi sinergi. Kemudian syarat menjadi seorang operator forklift. Tentunya untuk menjadi operator forklift harus berbadan sehat. Karena kalau badannya sakit, tentu pikirannya terganggu, akibatnya kerjanya nggak maksimal, dan kerjanya jadi kurang hati-hati, bisa menimbulkan kecelakaan kerja. Kemudian yang kedua, siap untuk bekerja di lapangan. Kalau pengennya kerjanya di kantor, di belakang meja, jangan jadi operator forklift. Ya. Kalau mau jadi operator forklift, harus siap untuk bekerja di lapangan. Yang ketiga, siap untuk belajar forklift, ya, penggunaannya dan pemeliharaannya. Jadi, siap nih untuk belajar bagaimana sih menggunakan forklift, ya, mempelajari uh, semua tombol, tuas yang ada di forklift, ya, semua bagian-bagian forklift, sehingga bisa mengoperasikannya dengan benar dan aman dan selamat. Lalu bagaimana pemeliharaannya yang baik, nah, itu harus diketahui supaya benar-benar siap untuk mengemudikan forklift. Kemudian syarat yang keempat, memiliki komunikasi yang baik dan efektif. Jadi karena nggak mungkin kerja sendiri ya, operator forklift harus bekerja sama mungkin dengan bagian officer gudang, ya, dengan bagian administrasinya, dengan bagian safety, ya, dan juga dengan pengawas. Sehingga semua kerjasama itu terjalin berkat komunikasi. Komunikasi ini bisa lisan, bisa tulisan, bisa dengan bahasa isyarat juga.
Jadi harus komunikasi yang efektif sehingga terjalin kerjasama yang baik. Dan kemudian memiliki kerjasama tim yang efektif ya. Jadi kerjasama tim itu pokoknya sama-sama berpikir positif lah. Jangan saling curiga, saling membenci, saling eh, mengganggu yang lain ya. Itu tidak terjadi kerjasama namanya. Kerjasama artinya ya saling menguatkan. Pekerjaan itu bisa cepat selesai kalau ada kerjasama yang baik. Kalau nggak ada kerjasama yang baik ya pekerjaan yang cepat pun jadi lama gitu. Contoh ya, karena komputer forklift nggak disukai oleh officer gudang, akibatnya eh, barang-barang yang diangkat mungkin apa, lama dikasih ininya dokumennya, sehingga komputer forklift masih nunggu-nunggu, akibatnya kerjaannya jadi tertunda ya. Jadi harus memiliki kerjasama yang baik. Makanya jadi kalau dalam satu tim itu jangan sombong, komunikasi harus terus dilakukan ya senyum dan sebagainya. Karena kalau sombong, nggak suka senyum atau apa tidak pernah komunikasi, ini orang lain nggak akan suka gitu. Dan akibatnya ya kerjaannya mungkin akan diganggu. Dan akibatnya performa kerjanya buruk dan akan nggak lama kerja di satu perusahaan, mungkin langsung ditendang oleh atasannya. Jadi harus memiliki kerjasama tim yang efektif. Kemudian memiliki kewaspadaan terhadap resiko dan pengetahuan K3 yang baik. Jadi operator forklift harus tahu bahaya dan resiko dalam pekerjaannya. Jadi tergantung lingkungan kerjanya juga ya. Dia bekerja di mana, di gudang kah, atau di luar gudang, dan sebagainya. Tentu bahaya dan risikonya berbeda. Jadi dia harus tahu bahaya dan risiko sehingga bisa waspada. Juga dia memiliki pengetahuan K3 yang baik ya, SOP, regulasi pemerintah, dan sebagainya. Sehingga dia bisa benar-benar melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai operator forklift, karena mengetahui cara mengerjakannya dengan benar, ya regulasinya apa, dan sebagainya. Inilah yang harus menjadi salah satu syarat untuk menjadi operator forklift. Dan kemudian yang ketujuh adalah siap untuk bekerja keras termasuk lembur. Jadi loyal terhadap perusahaan. Kalau perusahaan memang meminta lembur, ya, ikutin aja. Dan jangan mendahului kepentingan pribadi sehingga selalu menolak lembur. Kalau selalu menolak, tentu perusahaan atau atasan mungkin nggak senang ya. Akibatnya nanti dipersulit sebagai operator forklift. Jadi ikutin aja kemauannya. Karena lembur juga akan dibayar sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Ya. Kalau nggak dibayar ya mungkin bisa dilaporkan ke atasan atau ke manajemen. Kalau manajemen nggak mau dengar, lapor ke dinas tenaga kerja setempat. Supaya perusahaan juga nggak boleh senang-menang gitu kan, harus mengikuti regulasi atau aturan yang ada. Kemudian mampu membuat catatan kerja dan laporan kerja. Karena tiap hari harus ada catatan ya, kerja dan mungkin akan dilaporkan secara berkala. Jadi operator forklift juga harus memiliki skill untuk bisa membuat catatan kerja dan laporan kerja. Yaitu 8 syarat ya, syarat dasar dan wajib untuk menjadi operator forklift. Kemudian mutu kerja operator forklift ya, kualitas kerja, mutu sama dengan kualitas. Jadi tadi saya sudah bilang kualitas itu adalah eh, harapan atau keinginan dari pihak-pihak terkait. Dalam hal ini mungkin atasan langsung, ya, pengawas, user, ya, bagian gudang mungkin dan sebagainya. Nah, kalau operator forklift tidak memenuhi harapan dan keinginan dari pihak-pihak terkait, mungkin sudah saatnya akan dibuang ya. Mereka nggak akan mau bekerja sama lagi dengan operator forklift yang seperti itu. Jadi harus menunjukkan mutu kerja yang baik.
Mungkin harapan dari pihak-pihak terkait itu bisa bekerja dengan aman dan selamat, ya, itu yang utama. Jadi jangan sampai terjadi kecelakaan kerja terus, ya. Mau yang kecil, barang jatuh itu juga kecelakaan kerja, ya, jangan sampai. Dan kemudian kecepatan kerja, jangan sampai target setiap hari harus ngangkat umpamanya 50 kardus umpamanya. Tapi hanya tercapai 30, ya 40, nggak pernah mencapai target. Itu artinya tidak memenuhi harapan pihak-pihak terkait. Jadi artinya mutunya rendah atau kualitasnya rendah. Nah, Hotel Coffee sudah harus berpikir seperti itu, harus bisa mencapai target yang diinginkan. Ya, kalau mencapai target berarti memenuhi harapan, ya, pihak-pihak terkait. Dan juga harapan lainnya adalah forkliftnya awet, ya, jangan menantar rusak, menantar rusak. Itu mungkin bagian mutu kerja, ya. Jadi tidak terjadi kecelakaan kerja, bekerja dengan cepat, lalu forkliftnya awet. Nah, mungkin ada hal-hal lain yang diinginkan, ya itu nanti masuk ke dalam mutu kerja. Nanti lihat aja apa yang diinginkan oleh pihak-pihak terkait. Sudah kita bahas, yang mutu atau kualitas adalah keinginan atau harapan pihak-pihak terkait. Lalu kemudian mutu pekerjaan operator forklift itu harus sesuai dengan job description-nya. Apa yang tertulis di dalam deskripsi kerjanya, ya. Jadi apa-apa yang harus dikerjakan. Kemudian mutu pekerjaan operator forklift juga sesuai dengan SOP. Kalau bekerja dengan SOP dan ijazah, tentu pekerjaan akan berlangsung dengan aman, sehat, dan selamat. Ya, tidak terjadi insiden. Ini tentu memenuhi ekspektasi atau harapan pihak-pihak terkait. Tidak ada insiden. Kemudian sesuai keinginan user, ya. Mungkin targetnya terpenuhi, ya, bekerja dengan cepat dan sebagainya, itu bagus, sesuai keinginan user, atasan, atau manajemen. Lalu nanti kalau sudah tahu standar atau kualitas minimal yang diinginkan oleh perusahaan, maka operator forklift harus membuat standar kualitas personal, ya, yang berada di atas standar minimal dari yang diinginkan oleh perusahaan. Sehingga nanti kalau selalu memenuhi di atas standar minimal perusahaan, tentunya hasil pekerjaannya akan dikatakan berkualitas. Karena benar-benar memenuhi ekspektasi atau harapan daripada perusahaan. Oke, itu semua bahasan untuk hari pertama. Nanti sebentar saya buka untuk tanya jawab. Sebelum itu dicatat ini ada tugas dan latihan. Jadi ada 5 tugas dan latihan, ya. Nanti bisa ditulis di Word atau ditulis di kertas, pakai pulpen, difoto baru dikirim mungkin ke saya atau ke Mbak Caca.